Mari kita tenang di hadapan Tuhan sejenak. Kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Sekitar kita seringkali bising, sehingga kita tidak bisa mendengar bisikan Tuhan yang lembut. Sekitar kita seringkali membuat telinga kita menjadi tuli, tidak terbuka kepada apa yang Tuhan mau katakan. Masalah kita seringkali juga menjadi kegaduhan dalam hati. Sampai kita lupa untuk mengadu kepada Tuhan dan mengungkapkan aduh kita kepada Tuhan. Hari ini mari tenangkan hati kita. Berdoa mohon biar Tuhan memberikan kepada kita konsentrasi penuh kepada suaranya. Membaharui lagi jalan hidup kita. Membaharui lagi hidup setiap kita, hati kita. Air mengalir ke tanah yang rendah, dan firman Tuhan mengalir ke hati-hati yang rendah, ke hati-hati orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan berserah. Kalau barusan kita katakan Kristus hikmat Tuhan, berdoa agar hikmat Tuhan itu boleh menuntun kita mencerna, mengkaji, bahkan tersemangati melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, kebisingan sekitar kami membuat telinga kami tuli kepada suara Tuhan. Kegaduhan dalam hati kami yang penuh dengan masalah, Tuhan seringkali membuat kami menjadi tutup mata, tutup telinga, menarik diri dari hadapan Tuhan, dan tidak mau menghadap Tuhan lagi. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu berserah diri. Memohon lagi hikmat Tuhan memimpin kami, membarui kami, menyemangati kami untuk hidup di jalan kemenangan yang sudah dipelopori oleh Kristus yang bangkit dan menang itu. Hari ini Tuhan tahu hati setiap kami. Ada yang datang dengan hati yang tawar, biar firman Tuhan boleh menggarami lagi. Ada yang datang dengan hati yang galau, biar firman Tuhan boleh mengkilaukan lagi cahaya surgawi di hati. Ada yang datang dengan hati yang penuh amarah, biar firman Tuhan meredakan dan melegakan hati. Ada yang datang dengan hati yang sedang bingung, cemas, takut dan khawatir, biar firman Tuhan memberi damai sejahtera di hati dan memampukan kami berjalan lagi di jalan Tuhan. Tuhan, hari ini beri kepada kami hati seorang murid yang mau belajar, hati seorang anak yang mau mendengar, dan hati seorang hamba yang mau melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Bapa Surgawi dan bimbingan serta pencerahan dari Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Halo? Baik. Ada yang jawab baik, ada yang jawab luar biasa. Kalau luar biasa, biasanya saya tanya lagi, luar biasa apanya? Luar biasa panasnya ya, Bali panas ya. Salam dari GKI Bromo, saya tinggal di Malang dan melayani di sana. Terima kasih untuk mengundang, kesempatan berjumpa lagi, senang bisa dengan saudara-saudara di sini. Dan hari ini kita mau bicara tentang satu tema, jalan penderitaan, jalan kemenangan. Kita sebut sama-sama tema ini 1, 2, 3, jalan penderitaan, jalan kemenangan. Pakai bahasa Itali jadinya Via Dolorosa, Via Victoriosa. Sebut lagi 1, 2, 3, Via Dolorosa, Via Victoriosa. Apa ini tema? Mau bicara tentang apa? Derita dan kemenangan.
Seringkali dua ini memang tidak disandingkan, seolah-olah itu hitam putih berlawanan, ini musuh. Kalau derita itu kontra dengan kemenangan, kalau menang itu kontra dengan derita, diversuskan. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kedua ini sangat terkait erat. Kita pernah dengar istilah no pain, no gain. Tidak ada yang namanya sakit, dan juga tidak ada yang namanya sebuah pencapaian. Untuk pencapaian kita perlu lewat proses yang memang kadang menyakitkan. Untuk sebuah kemenangan harus ada pertandingan di mana kita terus harus berjuang, dan dalam berjuang itu kita tertatih-tatih, tetapi Tuhan sedang melatih kita agar kita benar-benar terlatih. Saudara-saudara, apa sih sebuah derita, kesakitan yang berbuahkan sukacita? Coba nih teka-teki ya, saya ajukan dulu pertanyaan nih sebelum kita baca firman. Kesakitan apa, penderitaan apa yang dialami seseorang tetapi hasilnya adalah sesuatu yang menyukacitakan, menggembirakan, membahagiakan sebuah keluarga? Apa coba? Yang bisa melakukannya dan mengalaminya biasanya hanya perempuan. Sakit apa? Melahirkan. Tuh mana ibu yang jawab tuh ya? Ibu udah melahirkan. Pernah melahirkan pasti ya? Sakit bersalin. Dan Paulus pernah bilang itu. Aku menderita sakit berloh. Kok laki-laki ngomong gitu? Tapi dia mau gambarkan tentang bagaimana seseorang yang sakit lalu berbuahkan sebuah keindahan, sebuah kebahagiaan. Ini dia, jadi derita dan menang itu tuh sesuatu yang tidak bisa kita kontraskan, tapi mereka bersahabat karib. Waktu diberi tema ini, nggak ada kata jalan penderitaan dan jalan kemenangan, nggak ada jalan penderitaan versus jalan kemenangan, tapi jalan penderitaan adalah jalan kemenangan. Saudara-saudara, biasanya Paskah ada simbol apa, saudara? Ada apa? Telur ya. Kami kemarin di Malang GKI Bromo tuh kita udah 2 tahun ini melakukan satu ritual, bukannya mencari Paskah yang disembunyikan guru-guru atau lause-lause ya, tetapi kita setiap jemaat diminta bawa minimal 1 telur ya, telur mentah dibawa dikumpulkan. Dan di 2 Paskah tahun lalu dan tahun ini ternyata antusiasme orang mengumpulkan telur itu lebih banyak daripada orang mau menghias telur, saudara-saudara. 1 orang ada yang bawa 1, ada yang bawa 1 kilo ya, ada yang bawa 1 kemasan itu yang isinya 10 kilo gitu ya, sampai limpah-limpah itu. Gereja kita menjadi gereja telur rasanya, saudara-saudara ya, 1 ruangan penuh telur. Lalu apa yang kita lakukan dengan telur itu? Kita berikan kepada panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah teologi. Hari ini, minggu ini kemarin nih bagi-bagi telur ya. Dan masih ada sisa, nggak tahu 12 bakul atau bukan tuh ya. Tetapi yang pasti telur itu menjadi berkat ya. Kenapa kita ganti hias telur dengan membagi telur? Karena telur ini berkhasiat ya. Nah saudara-saudara, saya mau cerita tentang telur nih ya. Ini sisa telur Paskah yang saya bawa. Enggak ding, kemarin saya beli saudara. Saudara, ini namanya telur Columbus. Loh, kok ada namanya ya? Enggak, telur Columbus. Saudara tahu kisahnya? Columbus itu satu kali diadakan sebuah perayaan karena pencapaian dia dalam sebuah penemuan pulau atau benua baru. Tapi banyak orang yang mencibir, ya, nggak suka sama dia. Itu mah gampang, itu kan ketemu tidak kebetulan, gitu ya. Lalu kemudian dia berdiri, dia bilang dia adakan teka-teki, ya. Dia bilang, siapa yang bisa membuat telur ini berdiri di atas meja tanpa jatuh dan menggelinding, maka dia akan saya berikan hadiah. Gelar saya yang dia menerima gelar sebuah kebangsawanan ya dari tempat dia tinggal itu karena pencapaian dia, saya akan berikan kepada dia. Kata Columbus begitu, ya. Lalu dia suruh telur ini, dia minta orang-orang untuk membawa telur ini berdiri. Wah, macam-macam, ada yang coba diputar gitu ya dia bisa berdiri gitu, tapi enggak juga, gelinding lagi. Ada yang diam-diam lalu ambil beberapa butir nasi ya, ditempel di sini supaya dia berdiri, enggak bisa berdiri juga. Wah, ada orang yang mencoba akhirnya menyerah kalah mereka. Oke, kalau gitu memang gelar ini tetap buat saya. Lalu mereka tanya, jadi gimana bikin telur itu berdiri? Mudah. Gimana saudara buat dia berdiri? Diceplok dulu,
Didadar, bikin omelet, scramble, poach atau apa? Saudara, lalu Columbus mengangkat nih. Untuk dia bisa berdiri, dia bisa berdiri. Ya, tegak berdiri tanpa gelinding. Berarti dengan katanya ada apa? Harus ada yang dipecahkan. Nah, saudara-saudara, disinilah perpaduan antara penderitaan dengan kemenangan. Harus ada yang mati, baru bangkit. Biji gandum itu kalau tidak ditanam, dia tidak akan tumbuh. Biji buah-buahan yang kita mau tanam, benih itu kalau enggak ditaruh, dikubur di tanah, dia enggak akan tumbuh pohon baru. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Saudara-saudara, inilah sebenarnya yang kita mau renungkan bersama hari ini. Ya, kalau di gereja kami ini Minggu Paskah kedua setelah minggu lalu Minggu Paskah. Dan saudara, kita akan bersama-sama melihat akan bacaan kita. Mari kita buka 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Mari kita akan baca. Saya tampilkan di sini, ini versi yang edisi pertama. Mungkin kalau Bapak Ibu punya edisi yang kedua, bisa baca. Mari kita baca bersama-sama berdasarkan pemisahan tanda baca ya. Jadi gantian saya dulu, ada tanda titik, saudara yang baca ya, lalu gantian lagi ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bersama. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara-saudara, apa yang Paulus tuliskan ini kalau kita baca konteksnya dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang pertama, saudara, ini adalah satu bagian di mana Paulus itu mengekspresikan perasaannya, ya. Paulus dalam imannya kepada Tuhan bukan memendam perasaan. Seringkali kita kalau ada perasaan membuat kita tidak datang ke gereja, ada perasaan kacau, ada emosional yang sedang morat-marit, yang sedang berantakan. Lalu kita memutuskan saya enggak ke gereja dulu dan kita menyerah kalah sama keadaan. Padahal sebenarnya saudara-saudara, iman Kristen bukan mengubah keadaan, tapi memampukan kita menghadapi keadaan. Saudara, apakah payung bisa meredakan hujan? Apakah payung bisa mengecilkan sorotan matahari yang silau dan panas itu buat kita? Enggak. Tapi payung bisa melindungi dari panas terik, dari hujan yang membasahi kita. Itu payung melindungi dan itulah iman. Dan saudara, Paulus menulis di dalam surat yang betul-betul penuh dengan kesedihan, penuh dengan sebuah penderitaan, sorrowful. Dia tulis berasalkan dari kunjungannya yang painful. Ya, the sorrowful letter from the painful visit. Dan dalam keadaan yang penuh dengan sorrow itu, biasanya orang ketika udah penuh dengan sorrow, dia akan tutup mata dan gak bisa menghadapi tomorrow. Karena sorrow buat dia adalah sesuatu yang membuat dia akhirnya berhenti, tidak lagi bertindak. Stop dan tidak lagi lalu melangkah. Saudara, disinilah Paulus justru pernah mendemonstrasikan lewat apa yang dia rasakan. Jadi kalau kita baca 2 Korintus pasal 2, itu berulang kali dia bicara tentang sebab jika aku membuat hatimu sedih. Dia bicara kesedihan. Ya, lalu dalam ayat 3 juga dia katakan, justru itulah maksud suratku, yaitu supaya jika aku datang jangan aku bersedih karena mereka yang seharusnya buat aku jadi gembira. Saudara, kesedihan bukan untuk lalu membuat kita menangisi diri sendiri atau pity party. Tetapi saudara-saudara, kesedihan itu justru menjadi satu langkah Paulus diisi lagi. Saat kita menangisi sesuatu, berdoa minta Tuhan isi saya dengan air mata saya.
Saudara-saudara, saya belajar menghargai air mata itu dari anak saya, saudara. Ya, dia itu mudah sekali keluar air mata. Kalau ada ini suatu dia, dan kalau udah nangis tuh kita nggak bisa bilang jangan nangis. Dia bilang, biar aku nangis dulu. Ya, jadi kita kalau udah nangis kita diam dulu gitu ya. Tadinya jangan nangis. Kita sering kali lihat orang nangis, don't cry, jangan nangis gitu aja nangis cengeng. Nanti Tuhan akan pasti bereskan. Kita ngomong mudah begitu ya. Tapi saudara, bagi Paulus yang namanya sorrow itu tidak harus mencegah dia untuk menghadapi tomorrow. Sorrow itu tidak membuat dia harus selalu kemudian tetap di situ dan berkubang dalam sorrow-nya, tapi bangkit. Makanya dikatakan dalam perikop berikutnya harus diampuni orang yang bersalah. Ada forgiveness. Setelah Paulus ungkapkan feeling-nya, maka forgiving itu akan memulihkan feeling-nya. Bukan mengganti atau mengubah sementara waktu, tapi ketika dia forgiving, maka feeling-nya itu benar-benar dia bisa jadikan sahabat. Ya, dia bukan mau lolos dari perasaan sedihnya, tapi dia mau lulus dari perasaan sedihnya. Banyak orang Kristen hari ini maunya lolos dari masalah, lolos dari penderitaan, lolos dari kebangkrutan, lolos dari berbagai macam kacau balaunya masalah hidup. Tapi Tuhan mau kita lulus, bukankah kita adalah matetes, murid-murid Kristus? Di mana kita belajar dari apa yang kita derita. Dan Paulus ketika dia ungkapkan kesedihannya, seolah dan memang tampaknya dia sedang ada di dalam Via Dolorosa itu, jalan penderitaan itu. Tapi tidak berhenti di situ. Walaupun memang surat ini penuh dengan air mata derita karena dilukai oleh yang dicintai, akibat kunjungan dia yang pertama, dan dia tulis surat Korintus yang pertama. Surat Korintus kedua dia tidak berjumpa langsung, tapi dia tuliskan nasihat. Seolah-olah Paulus itu lagi mau bilang di surat Korintus yang kedua, aku nih capek sama kamu. Aku udah nasihatkan semua itu panjang lebar di 2 Korintus, di 1 Korintus itu, dari pasal 1 sampai selesai, itu semua teguran terhadap dosa-dosa jemaat Korintus yang kacau balau itu. Dan dia sedang terluka. Kenapa? Karena mereka nggak gubris. Dia sedang terluka dan dia menjadi sedih. Kenapa? Karena ada orang yang justru berontak dan menghina dirinya setelah dia menegur dosa mereka. Setelah Paulus menegaskan, kamu ini berselisih masih kayak anak-anak. Kamu ini masih terpecah belah. Karena di Korintus itu ada jemaat yang merasa, wah saya kelompok A, kelompok B, saya golongan Apolos, saya golongan Apolos dan sebagainya, Paulus dan sebagainya. Dan konflik itu terus berkepanjangan. Ada orang-orang lagi yang begitu membanggakan bahasa roh, bahasa lidah. Tapi ada yang justru akhirnya mengatakan tidak. Dan ini menjadi perpecahan yang sangat dalam sekali di jemaat Korintus. Hanya karena masalah karunia roh. Seolah-olah karunia saya lebih baik daripada karunia yang lain. Saudara, kesedihan ini yang dalam dialami oleh Paulus. Dan kesedihan inilah yang membuat dia menjadi hancur ya. Seperti telur ini, kembali kepada telur ini, hancur lebur. Tetapi justru Paulus tidak mau hancur leburnya secara konyol. Dia gak mau yang namanya menderita konyol. Dia gak mau menderita karena sekedar lalu menderita habis itu sudah. Tapi dia mau lulus dari penderitaan. Pemberontakan dan penghinaan terhadap dirinya tidak mematikan semangatnya. Inilah dia mentalitas Paulus oleh iman yang ada dalam hatinya. Saudara, orang Norwegia itu mempunyai sebuah paham. There is no bad weather. There is only bad clothing. Ya. There is no bad weather. Tidak ada cuaca buruk. There is only bad clothing. Hanya ada pakaian yang buruk. Maksudnya mau bilang apa? Norwegia negara yang sangat dingin. Musim dinginnya panjang. Dan mereka itu tidak mengatakan musim dingin sebagai cuaca buruk. Ya, kita seringkali cuaca ekstrim kita bilang buruk. Aduh hujan nih, waduh. Terus kita berdoa, Tuhan tolong ini dalam cuaca buruk ini biar kami tetap baik. Loh, hujan sementara petani senang karena hujan kan. Tukang es memang marah-marah, ya nggak laku es gue gitu ya. Tapi saudara-saudara, ketika lalu kemudian kita lihat bahwa yang namanya hujan itu bukan cuaca buruk. Kenapa? Itu tidak akan jadi buruk kalau kita punya mantel, punya jas hujan, punya payung, iya nggak? Nah begitu juga orang Norwegia itu nggak ada yang namanya cuaca dingin itu adalah sesuatu yang buruk. Yang ada adalah pakaian yang buruk. Karena pakaianmu buruk, kamu bilang cuaca buruk.
Dengan kata lain, orang Norwegia mengatakan masalah internal, masalah inner itu menjadi jauh lebih penting dari sekedar bicara masalah sekelilingnya. Dan saudara, inilah yang menyebabkan Paulus lalu kemudian tidak larut dalam kesedihan. Apa penyebab kesedihan yang kedua? Dosa dan sikap tidak dewasa dari orang-orang yang dicintainya. Saudara, kalau dia sudah menasihati tidak terjadi perubahan, sampai mulut berbusa tetap nggak ada perubahan. Sebel kan saudara. Kita tegur berkali-kali tidak berubah. Kita terus nasihati tidak berubah. Saudara, ada yang nonton film Sore, saudara, Istri Masa Depan? Ada yang nonton? Filmnya katanya membingungkan. Nonton ya. Sore, Istri Masa Depan, saudara-saudara ya. Apa pesan dari film itu? Yang tulis orang Kristen ya, sutradaranya juga Pak Yandi itu orang Kristen di Bandung ya, sangat takut Tuhan juga, baik sekali. Tapi sudah ada pesan yang penting. Sore itu Istri Masa Depan yang tiba-tiba muncul ya. Dan lalu yang terjadi pesannya adalah apa? Dia mau mengubah suaminya dengan cara yang macam-macam. Kamu mesti berhenti merokok. Kamu berhenti minum minuman keras ya. Berhenti alkohol dan sebagainya. Terus ketika lalu kemudian dia tampaknya berubah. Abis itu dia langgar lagi. Dia merokok lagi. Dia minum minuman keras lagi. Ketika dia melanggar itu langsung si sorenya tuh mimisan lalu hilang. Ulang lagi adegan terus diulang-ulang. Saudara, Pak Yandi ketika diwawancarai, mau dikomunikasikan apa dari kisah itu? Kalau perubahan berbusa, kita katakan kepada orang, kamu harus berubah, kamu harus berubah, kamu berubah. Tidak berubah-berubah. Memang itu sebuah hal yang lumrah. Karena perubahan tidak dari kata orang, nasihat orang. Tapi dari dalam diri. Dan ini yang Paulus tangisi. Dosa dan sikap tidak dewasa dari yang dicintainya, yang tidak berubah-berubah itu. Kenapa? Karena mereka masih childish, mereka tidak childlike. Kekanak-kanakan dan tidak menjadi seperti anak-anak yang Yesus bilang, kalau engkau mau punya kerajaan surga, engkau masuk kerajaan surga, kamu harus belajar dari anak-anak ini. Saudara, apa bedanya prematur sama immature? Prematur itu lahir sebelum waktunya. Ya, masuk dalam inkubator ya. Lalu kemudian immature apa? Lahir normal, tumbuh normal, tapi immature, yaitu tidak dewasa. Saudara, yang lebih susah ditangani sebenarnya bukannya prematur, tapi immature. Paulus pernah mengatakan, aku menderita sakit bersalin, aku lahir sebelum waktunya. Dia mengatakan saya prematur jadi Kristen. Dengan pengalaman pertobatan yang diceritakan, tetapi dia menegur orang-orang Korintus yang immature, yang tidak dewasa. Berselisih, ribut kayak anak-anak, gak mau yang namanya berdamai, konflik terus dipelihara. Saudara, hari ini orang jadi seperti biasa itu kawin cerai. Yang gak cocok udah jadi akhirnya disposable marriage, saudara. Pernikahan yang habis pakai buang, udah selesai ya udah. Saudara, kemarin baru aja saya dengar keluhan seorang ibu. Ya. Dia tadinya bukan Kristen, lalu dia jadi Kristen, karena suaminya Kristen. Lalu udah nih, udah punya anak, anaknya udah bekerja. Tapi dia belakang sakit hati ya, dia sedang dirawat saudara-saudara karena ada menderita diabetes ya, ada sakit yang parah sekali. Lalu kemarin saya datang tidak berencana untuk konseling, tiba-tiba dia lalu menangis dan menceritakan gitu ya. Suami saya gak menghargai saya. Kenapa? Karena suami saya itu menikah hanya mau punya anak dari saya, habis itu saya dihempaskan. Dan memang benar, ketika anak sudah lahir, ini si laki-laki merasa bangga. Wah, gue bisa bikin seorang perempuan hamil punya anak, saya punya anak nih, bangga sekali dia. Tapi habis itu istri diabaikan. Sakit hati si istri terus sampai psikosomatis, sakit terus-menerus bertubi-tubi, sekarang lagi dirawat saudara-saudara. Saudara perhatikan, orang yang sudah umur tapi immature saudara-saudara, ini lebih sulit ditangani. Dibanding orang yang prematur, lahir sebelum waktunya. Nah disinilah saudara-saudara, orang-orang yang dari tradisi Kristen turun-temurun biasanya jadinya immature. Kristen-Kristenan, Kristen yang hanya KTP, Kristen yang hanya datang ke gereja tapi tidak melakukan firman. Tapi orang yang tadinya bukan Kristen lalu menjadi Kristen, bisa jadi mungkin mereka disebut prematur. Karena mereka datang sebagai orang yang tidak dari kecil mereka itu Kristen. Nah saudara-saudara, prematur dan immature ini menjadi pergumulan Paulus. Ini yang menyebabkan dia sedih. Jadi dia tidak sedih karena dia disakiti, karena dirinya, tapi dia sedih karena melihat orang lain. Kalau kita sedih karena kita disakiti. Tapi kalau kita sedih karena lihat orang yang kita kasihi itu sakit atau tidak berubah atau mengalami penderitaan, saudara itu sedih yang mulia. Itu kesedihan yang bukan pikirin diri. Dan alasan ketiga kenapa Paulus sedih, karena perselisihan orang percaya yang tidak kunjung selesai. Ya,
Ada ayat mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Tapi di mana 2 atau 3 orang berkumpul sekalipun di dalam Tuhan, konflik juga hadir. Amin. Sepi kan, gak ada yang jawab. Tapi benar kan? John Ortberg menulis sebuah buku, apa judulnya? Everybody's normal until you get to know them. Semua orang normal sampai kamu jumpa dengan dia. Dan dia ceritakan apa? Manusia dengan sesama itu kayak landak. Saudara, landak sama landak itu kan ada durinya tajam ya. Dan ketika lalu mereka mau bersama-sama itu, mau deket-deket saling tusuk. Nah dia bilang, kita punya duri-duri landak itu. Ya. Dan ketika saling menusuk, kita pikir kita mau deket, tapi makin deket malah makin saling menusuk. Dan menjadi akhirnya konflik berkepanjangan. Nah dia bilang kenapa? Karena kita menganggap semua orang itu normal ketika jauh. Tapi begitu dekat kita baru tahu ketidaknormalannya. Ayo suami istri yang udah menikah, awal mula suamimu istrimu tampaknya normal. Begitu menikah, astaga ngoroknya minta ampun gitu ya. Aduh ternyata dia tukang belanja, duit gue habis nih gitu ya. Udah lewat tanggal 25 itu uang cuma numpang lewat aja bayar tagihan banyak banget gitu ya. Nah saudara-saudara, proses seperti itu seringkali juga terjadi kan di dalam kehidupan kita. Nah inilah saudara-saudara sumber-sumber kesedihan Paulus ya. Dan dia menangisi Korintus saudara-saudara ya. Enggak jalan nih. Nggak bisa ya. Nggak bisa nih bro. Oh bisa. Oke ya. Saudara kalau sempat tur Israel itu tuh ada yang namanya pilar-pilar, ini sisa-sisa peninggalan Korintus ya. Kota yang megah, kota yang kaya, kota yang juga jemaatnya banyak, yang sangat complicated ya, kumpul semua di sana. Ada banyak para pedagang, saudara-saudara, karena ini kota dagang yang besar. Saudara, megah dan gagahnya Korintus justru menjadi bahaya ketika ada dosa pongah yang menjatuhkan diri mereka sendiri. Inilah yang buat hidup berada di jalan derita yang tidak berujung. Dosa adalah cikal bakal derita. Ya, saudara, tidak ada dosa yang tidak menghasilkan derita. Walaupun tidak semua derita akibat dosa, bisa jadi Tuhan menguji kita. Tetapi dosa pasti akan memproduksi derita, saudara-saudara. Bukankah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, saudara, Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, keturunan dengan perempuan dengan ular itu. Dan aku akan membuat engkau menjadi susah payah dalam bekerja. Saudara lihat, dampak dosa itu adalah sebuah konflik, sebuah penderitaan, sebuah kesusahan. Jelas sekali, Alkitab bertulis ini. Dan inilah saudara-saudara awal mula yang menyebabkan kita ada di jalan penderitaan. Yaitu dosa dan dorongan keinginan. Kalau tidak ingin seorang menjadi seperti Allah, maka Hawa itu tidak akan memakan dan mengambil buah itu. Ngomong-ngomong, apakah itu karena salah murni Hawa? Bisa, oh iya gara-gara perempuan tuh laki-laki masuk dalam dosa. Wah yang perempuan marah enak aja. Tapi Alkitab mencatat apa? Ketika Hawa memetik buah itu dan memberikan kepada suaminya yang sedari tadi ada bersama dengan dia. Nah, di mana lu Adam? Larry Crabb tulis bagus sekali bukunya Silence of Adam. Dia bilang banyak orang ada yang berdosa dengan mengambil apa yang bukan haknya. Tapi ada orang yang berdosa dengan mendiamkan dosa orang lain dan tidak menegurnya. Adam termasuk dosa yang kedua. Saudara-saudara, dosa dan dorongan keinginan akan memproduk derita. Inilah dolorosa diawali dengan dosa. Dan dosa itu dalam bahasa Inggris apa? Sin. What is in the middle of sin? I. Di balik segala macam dosa, perilaku-perilaku dosa yang tampak kelihatan ada si aku yang maju ke depan dan mau bertahta di sana. Mau memimpin di sana. Ada I. Di balik keakuan yang buruk akan terjadi sebuah perilaku yang buruk. Di balik keakuan yang buruk maka akan memproduksi bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan buruk. Jadi kalau saudara lihat ada orang perilakunya buruk, itu kan memang akunya buruk. Si akunya ini yang dikedepankan. Keakuannya sangat buruk, perilakunya akan menjadi buruk. Keakuannya buruk, maka perlakuan dia kepada orang lain juga menjadi buruk. Ya. Saudara, yang kedua, dolorosa itu adalah karena masalah ini nih. Saya mau bicara tentang apa? Saudara, kalau kita foto, ya biasanya foto ini. Artinya apa?
ayo foto pakai gerakan gitu ya, gaya bebas pasti begini ya. Atau kalau main jempol gitu ya. Ini apa? Tanda apa? Tanda cinta, ya kan ya. Tapi seringkali kita geser, artinya lain. Apa ini? Uang, ya. Jadi kalau foto jangan geser, gini aja, ya. Dua makna yang berbeda, ya. Jempol sama telunjuk yang sama, tapi maknanya beda. Saudara, kita mau ini atau mau ini? Tuhan bilang akar segala kejahatan adalah cinta ini. Saudara, ini dosa Korintus yang bikin derita, membuat mereka terus berjalan dan betah di jalan derita mereka, yaitu loba, ketamakan, keserakahan. Orang dagang cari apa? Laba, ya. Mau untung kan? Siapa sih dagang gak mau untung? Saudara, Korintus kota dagang. Para pedagang banyak di sana pasti kejar untung. Saya dulu pertama waktu belajar bisnis, saudara, jadi store manager di toko buku rohani di Malang. Belajar nih 2,5 tahun jadi pebisnis ceritanya gitu ya. Saudara, ditanya mau omset berapa, omset itu apaan sih saya gak ngerti. Saudara. Lalu kemudian diajarin ya dari Bandung tuh pusat tokonya, lalu kemudian diajarin berbisnis. Saudara, orang bisnis itu kalau nggak mikir untung rugi, dia bisa rugi, betul nggak? Orang dagang nggak mikir untung rugi, dia bisa nggak ada cuan gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita memang mau dapat laba, wajar. Tapi kalau gara-gara mau dapat laba dan kita menjadi loba, saudara-saudara, bahaya. Ini awal mula derita. Bukan saat kita kejar laba. Yesus juga anak pedagang kok, tukang kayu. Dia ngerti dagang, waktu dia memporak-porandakan bait Allah yang ada banyak pedagang, bukan dia anti dagang. Dia juga pedagang kok, dia anak tukang kayu, dia ngerti dunia dagang. Tapi karena orang-orang pada waktu itu memakan atau memakai daerah tempat di mana perempuan dan anak-anak mau ibadah, dipakai buat tenan-tenan dibuka di sana. Saking gak mau kehilangan untung, akhirnya mereka manfaatkan itu lahan bait suci itu, pelataran di luar yang biasa perempuan dan anak-anak ibadah dipakai untuk orang jualan, menggelar jualannya. Saudara-saudara, orang Korintus itu juga orang-orang yang ngerti dagang. Tapi saudara-saudara, mereka bukan sudah cari laba, tapi mereka menjadi loba. Saudara, tamak dan serakah. Dan bukankah ini juga natur dosa di awal kan? Tuhan udah bilang semua buah di pohon ini, di taman ini boleh engkau makan. Tapi satu pohon buahnya ini gak boleh kau makan. Yang satu ini malah yang dicecer, yang diincer, yang diambil. Yang lain banyak kok masih ada buah lain. Buah ini yang dilarang malah yang diambil. Ini kalau bukan tamak, bukan serakah, bukan loba apa. Saudara, dolorosa itu juga disebabkan oleh adanya rongga, ada celah. Ketika tiap perselisihan datang, pihak ketiga bisa masuk. Setiap kerenggangan hubungan, maka datang pihak ketiga untuk masuk di renggangnya itu. Dia yang akan menjadi penengah tetapi membuat terpisah. Ya, kalau Tuhan penengah jadi jembatan, ini dosa datang atau si jahat datang ketika mulai ada celah. Dan orang Korintus paling gampang masuknya dosa karena mereka hidup dalam celah perpisahan, celah perselisihan. Saudara, ada kisah para kerbau kumpul di satu lapangan yang luas, singa-singa berkeliling pengen makan tapi gak bisa karena mereka rapat. Kalau digempur nih bisa-bisa singa gak sanggup, dia dikeroyok. Tapi satu kali lalu kemudian mereka ribut nih, kerbau dengan kerbau, terpisahlah mereka, jaga jarak. Ya, lencang kanan, lencang kiri dan semuanya jauh-jauh. Disitulah ketika singa melihat, wah it's time for lunch. Dia bisa ambil satu, kenapa? Karena mereka terpisah. Hati-hati setiap perpisahan, setiap konflik rumah tangga di rumah itu akan masuk pihak ketiga. Entah siapa atau apa. Enggak cuman siapa pihak ketiga, bisa juga apa. Enggak betah di rumah, wah saya banyak ini nih, banyak kerjaan nih, ada meeting dan sebagainya. Meetingnya bukan meeting beneran bisnis, tapi meeting Sevia. Meeting si dia itu. Dan ini menjadi rongga. Setiap celah bisa menjadi rongga si jahat datang, pihak ketiga. Saudara, ini penyebab dolorosa kita. Dan lalu kemudian saudara-saudara, dolorosa juga disebabkan karena apa? Karena adanya salah arah, salah bertindak. Karena salah arah, maka salah kaprah. Karena salah kaprah, jadi salah kiprah. Akhirnya menjadi rebah, tidak berdaya. Ya, saudara-saudara, ketika kita mulai muncul ini, dolorosa sudah terjadi.
dosa, loba, rongga, dan salah arah terjadi. Saudara, hamartia dosa artinya adalah sesuatu yang tidak mencapai sasaran. Salah, harus dituju ke sana, pindah kiblat ke sini. Begitu juga saat kiblat kita kepada kedagingan, keinginan diri, kita sedang jatuh di dalam dosa. Dan dosa akibatnya dolorosa, penderitaan. Tapi saudara-saudara, ini menjadi satu bentuk asal atau akar untuk lalu jemaat Korintus punya perilaku yang buruk. Ada seks bebas di sana, ada penyembahan berhala, ya. Segala sesuatu yang tadinya abnormal dianggap normal, ya. Saudara, dalam mata kuliah Fakultas Psikologi yang namanya LGBT itu sekarang udah dianggap sebagai sebuah alternatif. It's normal. Tetapi sesuatu yang dulunya abnormal menjadi normal dan dianggap biasa, yaitu hanya varian saja. Saudara, Korintus punya seks bebas, penyembahan berhala. Korintus itu benar-benar sangat berorientasi kepada kemakmuran, konsumerisme. Ya, ini yang bicara daripada ini. Ya, yang penting saya dapat berapa, ibadah saya dapat berapa, saya bisa apa, saya dapat untung apa. Saya duduk 1,5 jam sampai 2 jam paling lama itu, saya nanti dapat untung berapa. Berkatnya tambah atau enggak? Kalau tambah enggak, cuan saya enggak mau. Saudara, ada namanya Dr. Richard Theo, sudah almarhum di Singapura. Dia sakit, saudara-saudara, rajin nge-gym, badannya bagus, tulang belakangnya sakit. Tapi kok enggak sembuh-sembuh, udah terapi sana-sini. Lalu kemudian di MRI, didapati ada metastase, saudara, di tulang belakangnya. Kanker ganas, dokter bilang, only 6 months. You have time, you have opportunity to live. Ya. Hanya punya waktu 6 bulan. Saudara, sangat drastis dengan CA-nya itu. Sampai akhirnya dia udah menjelang hari-harinya itu, dia ketika udah habis kemo, dia termasuk pengaruh ke pita suara, dia nggak bisa ini. Akhirnya dia ceramah di sebuah kampus di Singapura itu. Dan lalu kemudian dia cerita, dia dokter ahli kecantikan, ya, ahli bedah plastik. Dia bilang, saya mimpi punya Ferrari, tapi akhirnya saya nggak dapat Ferrari. Karena Tuhan mau jemput saya. Dan dia bertobat setelah sakitnya itu. Sebelumnya ketika dijemput atau dilawat sama orang gereja, gak bisa, saya sibuk, banyak pasien, nanti aja kamu datang. Atau kalau kamu mau ubah jam kebaktian sekitar jam 2 sampai jam 3 siang, itu paling kosong, saya bisa. Kalau enggak bisa. Dia suruh gereja ubah kebaktian demi dia. Ya ampun, sombongnya minta ampun. Kepalanya udah lebih besar dari helmnya, saudara-saudara. Merasa begitu hebat sekali, sampai dia mau gereja, cocokkan dong waktunya sama saya. Bukan saya yang cocokin datang dengan jadwal gereja. Dia bilang, saya bisa dapat apa kalau saya kebaktian? Pasien saya sekali bayar sekian M dan sebagainya untuk operasi. Sekarang lalu kemudian saya harus lewatkan kesempatan itu. Oh sorry, malah saya datang ke gereja mesti kasih lagi, bukan menerima. Mesti memberi persembahan, beri uang. Saya nggak dapat uang. Saudara, setelah dia bertobat. Dia bilang, saya udah mengabaikan hal yang paling penting. Time with God. Karena saya punya time with my work, with my jobs, with my sport activities, with my richness, kekayaanku. Saudara-saudara, akhirnya dia bertobat. Saudara, konsumerisme, kemakmuran, perselisihan dan perpecahan, ini menjadi problem Korintus. Dan ini penyebab dolorosa itu makin terus berlanjut. Komunitas yang kompromi sama dosa dan tutup mata terhadap dosa. Kemarin saya dapat kutipan, kita seringkali menjadi pendosa-pendosa selektif, saudara. Apa itu? Kita memilih dosa yang menyenangkan, kita bilang itu tidak dosa. Tapi dosa yang tidak menyenangkan, kita bilang itu dosa. Tapi tetap dosa. Nah, saudara-saudara, jemaat masa kini bila dibandingkan dengan jemaat Korintus, nggak ada bedanya. Pergaulan dan hiburan yang tidak kudus, materialisme, budaya hedonis, relasi yang rusak, saling melukai, hidup yang melemahkan iman. Saudara-saudara, ini semua berasal dari apa? Dosa. Dan inilah awal mula Via Dolorosa terjadi. Tapi Yesus melewati Via Dolorosa demi dosa kita dihapuskan. Untuk menuju kepada Via Victoriosa. Saudara-saudara, Paulus dalam surat yang tadi kita baca, dia mau mengundang jemaat Korintus dan kita semua memandang penderitaan dari sudut pandang kemenangan bersama Kristus yang menang. Saudara, saya suka gambar ini. Ya, dari dalam kubur memandang salib di sana. Ya, kuburnya udah terbuka, ya, udah kemenangan. Kita melihat dari sudut kemenangan dan melihat akan kekalahan kita,
akan penderitaan kita, akan kesusahan kita. Ini akan berbeda dengan pada saat kita menjalankan Via Dolorosa kita. Saudara, ketika Yesus jalan di Via Dolorosa, apa sih ada dalam pikiran dia? Yang dia ada pikirkan adalah dosa manusia harus dihapus. Dosa manusia harus dihapus. Dosa manusia harus dihapus. Itu yang ada dalam pikiran. Dia gak pikirin dirinya mau dicambuk, difitnah, dianiaya. Yang dia pikirin adalah apa? Aku mau umatku mengalami victoriosa, kemenangan. Aku Via Dolorosa, biar mereka juga bisa melewati Via Dolorosa seperti aku. Karena di ujung Via Dolorosa ada Via Victoriosa. Di ujung jalan kekalahan dan penderitaan ada kemenangan. Amin. Saudara-saudara, dalam iman Kristen, di balik derita selalu ada ABC ini. Yaitu ada Allah yang turut menderita. Sebut sama-sama, 1, 2, 3, A-nya. Allah yang turut menderita. Bagi orang Kristen, derita itu bukan harus dihindari. Bukan harus dipunahkan begitu saja. Bukan kita sekedar mau lolos dari sana. Tapi kita lulus bersama dengan dia yang pernah menderita bersama dengan kita. Dia pernah Via Dolorosa itu dia tempuh. Supaya kita juga sanggup melewati Via Dolorosa kita. Supaya sama-sama ujungnya adalah Via Victoriosa. Jalan kemenangan. Dan bagi orang Kristen, iman Kristen mengajarkan di balik derita selalu ada berita yang jadi pembelajaran. Never stop learning because life is always teaching. Jangan berhenti belajar karena hidup selalu mengajarkan termasuk derita kita. No pain, no gain. Untuk mencapai satu pencapaian yang baik kita perlu berjuang, bahkan harus tertatih-tatih, harus sakit, harus menderita. Dan di balik derita bagi orang Kristen selalu ada cerita. Untuk jadi kesaksian bawa jiwa di jalan kemenangan. Yesus menang bukan menang sendiri. Tapi dia menang untuk memenangkan orang lain. Makanya saat dia bangkit, yang dia lakukan apa? Hampiri orang-orang, dia pelawatan, dia visitasi ke orang-orang yang ada. Sampaikan visi kebangkitannya. Orang melihat dia secara langsung, dia bangkit. Thomas yang ragu, Petrus yang takut, murid-murid yang ngurung diri dalam ketakutan, 2 orang yang gak percaya lagi kebingungan, Yesus hampiri. Dan Yesus bangkit di hari kerja, dia bangkit hari Ahad, hari pertama orang-orang Ibrani kerja. Dia hampiri di tempat kerja masing-masing. Tidak ke Yerusalem, tidak ke rumah Allah, tidak ke bait Allah. Dia datang ke kelompok kecil. Makanya kalau gereja punya kelompok kecil, saudara, sebenarnya itu spirit of resurrection, semangat kebangkitan. Yesus datang, dia jadi berita untuk supaya orang yang menerima berita penderitaannya menceritakan tentang penderitaan itu. ABC derita, hafalkan ya, minggu depan nanti Pak Ferry tanyain ya. Saudara, Allah yang ikut menderita, berita yang jadi pembelajaran, C-nya cerita jadi kesaksian. Sebut sama-sama, Allah yang ikut menderita, 1, 2, 3. Allah yang ikut menderita, berita yang jadi pembelajaran, cerita yang jadi kesaksian. Saudara, kalau kita paham ini, derita adalah sahabat kita. Itu adalah jadi sebuah representasi Allah dalam hidup kita. Dan kita mempresentasikan Allah lewat derita kita. Saudara, kenapa Paulus bilang tadi, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu bawa kita di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia sebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, yang jadi pertanyaan, apa hubungannya jalan kemenangan dengan menyebarkan keharuman? Apakah Tuhan mau jualan parfum? Apakah Paulus mau ubah profesinya dari jualan tenda kayak orang properti, mendadak buka toko parfum? Enggak, saudara-saudara. Ada maksud yang baik sekali ketika lalu di ayat selanjutnya dikatakan sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang disapa. Apa hubungannya kemenangan dengan keharuman, saudara-saudara? Jawabannya ada di sini, ya. Jawabannya adalah ada di dalam arak-arakan kemenangan. Zaman dulu itu ya, tentara yang menang perang itu selalu arak-arakannya tua megah. Dan yang menjadi ciri memang tidak tampak. Itu selalu ada wangi-wangian di sepanjang jalan. Ya, lihat itu ada orang-orang yang dipakai kayak rok tuh yang warna merah itu wangi-wangian yang dibawa. Ini bukan aromaterapi dia mau ke spa gitu, bukan. Tetapi ini benar-benar sesuatu yang menunjukkan kalau orang menang itu sebarkan bau yang harum.
Nah kalau dalam adegan ini, lihat tuh ada satu panci besar, itu ada asap membumbung. Ya, itu saudara ada aroma kemenangan yang dipuja-puji orang. Orang menang jadi orang yang terharum. Ya. Dan inilah makanya dengan konteks itu Paulus lalu kemudian mengatakan, apalagi dengan konteks jemaat di Korintus, dia mengatakan kami bagi Allah itu adalah bau yang harum. Saudara, hubungan victory and fragrance itu adalah sesuatu yang, victory itu bicara siapa yang memimpin hidup kita. Kristus menang, dan ini bicara sesuatu yang di dalam diri kita. Tetapi fragrance atau keharuman itu bicara apa yang keluar dari hidup kita, yang secara natural karena kemenangan itu kita sampaikan, bahkan tidak menjadi sesuatu kesengajaan, tapi sesuatu yang tidak sengaja teralir, natural terjadi, dan terasa oleh orang lain secara eksternal. Ya, saudara pernah berasa nggak kalau orang datang, wah ini pasti dia datang nih, baunya udah kecium dari sini. Saudara kemarin sampai di Bali ya, dijemput sama rekan-rekan, lalu kemudian saudara yang begitu masuk airport tuh ada, nih Bali memang baunya udah beda deh. Ya. Langsung ada kayak aroma-aroma bunga-bungaan begitu ya. Saudara-saudara ada aroma Bali yang memang kita tidak temukan di airport-airport lain. Gitu. Nah saudara-saudara, ketika kemenangan dengan keharuman ini berjalan bersama, Tuhan mau ini keberlanjutan dari sebuah kemenangan atau paskah. Your life has a smell. Hidup kita punya bau. Pertanyaannya bau apa? Saudara, saya nggak bicara bau badan atau bau mulut ya saudara-saudara ya. Tapi bau hidup kita tuh apa? Ya. Masalahnya seringkali kita suka nggak berasa kalau bau mulut kita berasa nggak? Enggak, yang berasa orang-orang sekitar kayak iklan relaksa tuh. Ya kan? Dia ngomong langsung rebah semuanya pingsan gitu ya. Tapi begitu dia, gimana caranya supaya orang tahu baunya kayak apa? Dia yang pingsan. Saudara, your life has a smell. Hidup kita punya bau, punya aroma. Sekarang pertanyaan aroma apa? Bau apa? Apa yang orang cium dari hidup kita? Adakah aroma kebangkitan dan kemenangan atau aroma kekalahan dan penyerahan diri yang lalu kemudian pasrah, udah wes gak usah lah. Seorang yang baru pulang pelayanan, istri lihat si suami pulang mukanya muram, si istri lalu bilang, Tuhan tuh sudah mati. Kenapa kamu ngomong? Iya, Tuhan sudah mati. Ini bukan Jumat Agung, kenapa kamu bilang Tuhan itu sudah mati? Wajahmu itu kayak orang mati. Pulang pelayanan bukan sukacita, malah mukanya kayak ditekuk-tekuk, kayak pepaya busuk katanya begitu. Tuhan mati karena wajahmu itu memperlihatkan aroma kematian. Wah, si suami langsung sadar gitu ya. Dia mandi dulu bersih-bersih, sekarang udah bangkit saya. Saudara, apa yang orang cium dari hidup kita? Ya, jadilah keharuman Kristus yang bangkit. Be the fragrance of Christ. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Be the fragrance of Christ. Kasih tahu teman kanan kiri. Be the fragrance of Christ. Ayo, be the fragrance of Christ. Jadilah keharuman Kristus yang bangkit itu. Ya. Saudara, apa yang dimaksud dengan keharuman kemenangan Kristus? Bagaimana cara kita pancarkan aroma harum Kristus dalam hidup sehari-hari kita? Gimana caranya supaya ini PR kita, sampai aroma Kristus itu, aroma yang harum itu terpancar lewat hidup kita, saudara-saudara. Ya, jawabannya ada di aroma, saudara-saudara. Ini bukan merek lapcong atau sosis ya, saudara-saudara ya, aroma ya. Saya di Bali bukan gara-gara ke Bali jadi milih aroma, tapi memang kata ini yang paling tepat menunjukkan kita pancarkan aroma Kristus. Lewat cara apa? Dalam hidup kita, pertama-tama agape. Sebut 1, 2, 3. Agape. Hidup oleh kuasa kasih Kristus yang menang. Mengasihi bukan karena layak, tapi karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita memilih mengasihi orang lain. Memancarkan keharuman Kristus yang menang lewat kasih yang mengalahkan segalanya. Memilih mengampuni bukan membalas. Saudara, konflik rumah tangga pasti banyak. Karena keluarga seperti yang saya pernah katakan waktu itu di retreat keluarga. Keluarga Kristen itu adalah di mana orang belajar mengasihi dan dikasihi. Membenci dan dibenci. Tapi keluarga Kristen punya keunikan mengampuni dan diampuni. Makanya Tuhan anti sama perceraian. Karena langkah yang paling tepat, loving and forgiving. Mengampuni.
Saudara-saudara, aroma Kristus yang menang itu dinyatakan lewat agape. Yang kedua, relationship. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Relationship. Hidup dalam relasi karib dengan Kristus. Bukan sekadar tahu tentang Tuhan, tapi berjalan bersama Dia setiap hari. Ada sebuah kekaguman yang tidak habis-habis. Ada sebuah kebanggaan akan Tuhan kita yang bangkit itu. Dan kita menyampaikannya dalam bentuk apa? Relasi. Yesus ketika bangkit, Dia pilih building relationship. 40 hari dia menampakkan diri kepada si A, si B, di rumahnya masing-masing, di jalannya masing-masing, dalam kumpulan orang yang kelompok kecil, dan dia hampiri. Dia bawa bangun relasi. Dan inilah ciri kekristenan. It's not about religion, it's just about relation. So that's why we can call our Father as God, Father. As Father, Heavenly Father. Kita boleh panggil dia sebagai Bapa, kenapa? Karena iman Kristen mengajarkan relasi di atas religi. Ini yang Tuhan ajarkan buat kita. Dia sebut Allahnya sebagai Bapa, Dia ajarkan kita doa Bapa kami yang di surga. Saudara, ini pancaran keharuman Kristus yang menang. Dan yang ketiga adalah obedience. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Kepatuhan yang utuh. Kepatuhan yang penuh. Saudara, iblis gak takut lihat orang banyak kebaktian di gereja hari ini. Tapi dia mulai takut ketika kita mau patuh melakukan apa yang kita dengarkan. Dia gak takut kita hafal ayat. Tapi dia mulai gemetar ketika kita mulai melakukan dan memperagakan ayat itu dalam hidup kita. Makanya proyek ketaatan itu penting untuk kita bangun dalam hidup kita sehari-hari. Kemenangan Kristus nyata lewat ketaatan kita. Taat walau tidak nyaman. Patuh walaupun untuk itu kita harus runtuh dan hancur luluh. Tapi tetap taat. Ini aroma kemenangan Kristus. Saudara, berikutnya untuk kita memancarkan aroma Kristus yang menang, kita perlu punya mission. Sebut sama-sama, mission. Hidupkan misi Kristus dalam keseharian. Hidup bukan hanya untuk diri, tapi jadi saksi di mana kita ditempatkan. Di keluargamu, keluargamu itu adalah ladang misimu. Suami istrimu itu, anak-anakmu itu adalah jemaatmu. Rumahmu itu adalah mission fieldmu. Karena itu, hidupkan misi Kristus dalam keseharian. Enggak melulu di gereja ini. Tapi dalam kesehari-harian ada gereja-gereja kecil. Kantormu itu gerejamu. Lakukan misi itu. Misi menyampaikan Tuhan. Dan aroma ini adalah yang terakhir, available to serve. 1, 2, 3, available to serve. Beri diri melayani. Yesus ketika bangkit, dia melayani orang-orang, dia hampiri. Dia makan sama-sama, dia pecahkan roti buat 2 orang di Emmaus. Dia layani, bukan dilayani. Orang yang sudah menang tidak hidup untuk diri sendiri, pikir berbagi sama orang lain. Siap dipakai Tuhan. Saudara, inilah aroma of the victorious Christ. Aroma agape, aroma relationship, aroma obedience, aroma mission, aroma available to serve. Pertanyaan, sudahkah aroma ini kita pancarkan? Sudahkah aroma ini kita hadirkan? Saat kita menghadirkan ini, kita sebenarnya sedang mempresentasikan Tuhan. Dan kita menjadi representasinya Tuhan untuk sesama kita. Sehingga orang melihat Tuhan melalui kita dan di dalam kita. Kita bisa kalah, kita bisa menderita. Tapi sikap kita kepada kekalahan dan penderitaan itulah menjadi tanda iman kita. Iman tidak mengubah keadaan, tapi iman memampukan kita menghadapi keadaan. Iman seperti payung, tidak menghentikan hujan, tapi melindungi kita dari hujan. Tidak memadamkan panasnya matahari, tapi membuat kita terlindungi. Ada tabir surya yang melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bilang, Tuhan, saya mau pancarkan keharuman-Mu. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Tuhan, saya mau pancarkan keharuman-Mu. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu
hingga memancarkan keindahan-Mu. Nyanyi bersama. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berefleksi sejenak. Coba periksa dirimu, sudahkah engkau pancarkan aroma kehidupan kepada sesamamu? Atau aroma kematian? Aroma pengharapan kah atau aroma keputusasaan? Aroma kebenaran kah atau aroma kebohongan dan dusta? Aroma kemuliaan Kristus atau aroma kemuliaan diri? Aroma kerendahan hati atau aroma kepongahan diri? Mari periksa diri kita. Bila belum kita memancarkan aroma Kristus dalam hidup kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, karena bagi Allah kita adalah bau yang harum dari Kristus yang menang itu. Bila belum memancarkan aroma itu, apa kendalamu? Doa bilang, Tuhan, kendala saya di sini. Ada konflik belum selesai dalam diri. Ada hati yang belum damai dalam jiwa saya. Ada kelelahan yang belum beres. Ada masalah yang saya pelihara begitu rupa. Dan saya betah di sana dalam konflik yang diam-diaman di rumah tangga. Dalam perilaku yang buruk di keseharian hidup saya. Dalam tipu menipu. Dalam dusta. Di dalam segala macam penyakit yang saya simpan dalam diri sendiri dan tidak dibagikan lewat memohon doa dari sesama. Mari datang kepada Tuhan dan periksa. Mari kita berdiri. Letakkan telapak tangan kananmu di dada. Sebagai tanda engkau mau memancarkan keharuman Kristus lewat hidupmu. Agar orang melihat aroma Kristus yang bangkit, menang, memberi pengharapan dan damai sejahtera itu melalui hidupmu. Mari letakkan telapak tangan kananmu di dada. Ikuti kata-kata saya sekalimat demi sekalimat dalam doa ini. Tuhan Yesus, kami datang. Berserah diri kepadamu. Engkau tahu hidup kami. Kitab terbuka, tapi apa yang dibaca orang dari hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau orang membaca hidup yang buruk dari kami. Orang membaca kata-kata yang buruk dari mulut kami. Orang membaca perilaku yang buruk dari diri kami. Hari ini ya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan yang kami mohonkan, mampukanlah kami menjadi bau yang harum bagi kemuliaan Kristus, memancarkan kemenangan Kristus, pengharapan dari Kristus, dan damai sejahtera dari Kristus dari hidup kami dan melalui hidup kami. Tolong kami Tuhan yang sedang menderita, agar jalan penderitaan yang kami tempuh, kami jalani dengan mata yang memandang kepada jalan kemenangan Tuhan yang Tuhan bentangkan buat kami, yang Tuhan bangkitkan dalam jiwa kami, sehingga kami tidak menyerah kalah dalam penderitaan,
tapi berserah penuh pada Tuhan yang pernah menderita. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dalam nama Yesus, oleh pertolongan Allah Bapa dan bimbingan Roh Kudus, kami berserah. Amin. Silakan duduk kembali.